slowly let it go. Are you turning off your phone? Ooh, feelings too cold, so cold. Halo, perkenalkan nama aku Sania Nurita, aku dari kelas 12G. Perkenalkan, nama saya Rifka Jelita dari 12E. Di sini kami akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia dan indeks kebahagiaan dan Lalu ada peta administrasi, peta pembangunan jalan, dan peta RT RW. dari Provinsi Bali. Stay tune. Halo semuanya, kalian pasti tahu kan Provinsi Bali? Provinsi Bali atau yang sering kita sebut yaitu Pulau Dewata terletak di antara dua pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Lombok, dan terkenal dengan keindahan alamnya. Wilayah ruang darat Provinsi Bali memiliki luas sebesar 559.001,27 hektar yang terbagi dalam 8 wilayah kabupaten, 1 wilayah kota, 57 kecamatan, 636 desa, dan 80 kelurahan. Wilayah perairan pesisir Provinsi Bali mencakup wilayah laut hingga 12 mil terhitung dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Luas wilayah perairan pesisir pantai Provinsi Bali dinyatakan sekitar 915.254,10 hektar. Provinsi Bali terletak secara geografis di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, berada pada posisi koordinat 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Provinsi Bali memiliki batas wilayah, yaitu sebelah utara Laut Bali, sebelah timur Selat Lombok, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat yaitu Selat Bali. Selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu indeks kebahagiaan di Provinsi Bali. Pertama, kita punya 2 skor indeks kebahagiaan di Bali secara keseluruhan dari 2 set data yang berbeda. Data set pertama menunjukkan skor 72,48, data set kedua menunjukkan skor 71,44. Dari karakteristik penduduk, wilayah perkotaan cenderung lebih bahagia daripada yang tinggal di pedesaan. Jenis kelamin, data yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki indeks kebahagiaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menurut kelompok umur, ternyata kelompok usia produktif 25-40 tahun cenderung lebih bahagia. Menurut status perkawinan, bahwa yang cerai mati atau ditinggal pasangan memiliki skor kebahagiaan yang paling rendah, dan yang belum menikah memiliki skor tertinggi. Menurut ukuran keluarga, ternyata semakin banyak anggota rumah tangga cenderung semakin bahagia. Selanjutnya ada pendidikan terakhir. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi indeks kebahagiaannya. Lalu ada pendapatan rumah tangga, sama seperti pendidikan, semakin tinggi pendapatan, semakin bahagia rumah tangga. Jadi kesimpulan dari semua data ini, berdasarkan data yang kita lihat, profil penduduk Bali yang paling bahagia tampaknya adalah seorang laki-laki tinggal di perkotaan, berusia 25-40 tahun, memiliki pendidikan yang sangat tinggi, baik S2 maupun S3, dan berasal dari rumah tangga berpendapatan di atas 72 juta rupiah. Selanjutnya terdapat Indeks Pembangunan Manusia IPM Bali pada tahun 2017 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rata-rata IPM Bali sebesar 74,30 dengan nilai tertinggi di Kota Denpasar 23,1 dan terendah di Kabupaten Karangasem dengan angka 65,57. Pada tahun 2024, IPM Bali kembali naik menjadi 77,76. Denpasar tetap tertinggi dengan nilai 85,22. Diikuti Badung dan Gianyar. Sementara Karangasem juga meningkat menjadi 69,74.
Kenaikan ini menunjukkan kemajuan Bali dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada peta jaringan jalan di Provinsi Bali. Lintas darat ada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan Padang Bayi. Lintas laut ada Pelabuhan Benoa, Padang Bayi, Labuhan Amet, Celukan Bawang, Sangsit, dan Buleleng. Lintas udara ada Bandar Udara 1 Gusti Ngurah Rai. Dengan total penumpang sekitar 41.432.891 orang, Bandar Udara 1 Gusti Ngurah Rai sekitar 24.169.561 orang, Pelabuhan Gilimanuk 14.527.527 orang. Dengan muatan barang sekitar 19.238 ton, Pelabuhan Gilimanuk 48%, Pelabuhan Padang Bayi 13%, Pelabuhan Benoa 25,6%. Upaya pengelolaan transportasi perlu meningkatkan kapasitas pelabuhan dan mengurangi kebutuhan pergerakan lintas Jawa Lombok melalui jalur darat. Data dan proyeksi ini memberikan pandangan tentang tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur transportasi terintegrasi di Provinsi Bali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini terdapat peta yang menunjukkan status rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di Provinsi Bali. Kabupaten yang berwarna hijau menandakan wilayah yang sudah memiliki RT/RW sesuai pedoman yang berlaku seperti Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, dan Klungkung. Wilayah berwarna kuning seperti Buleleng, Bangli, dan Kota Denpasar sedang dalam proses revisi RT/RW. Sedangkan Kabupaten Karangasem yang berwarna merah menunjukkan daerah yang belum memiliki RT/RW sesuai pedoman terbaru. Peta ini dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.